Dari ide ke cuan kita jalan pelan-pelan, mulai dari hal kecil sekarang makin keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anggun Nur Aini, dan hari ini kita bakal ngobrol bareng soal gimana sih caranya Gen Z bisa mulai bisnis dari nol. Bisa nggak ya? Bisa dong, dan dari hal sederhana ini sampai jadi cuan yang nyata. Tenang aja, kamu nggak harus jadi perfect. Yang penting berani memulai. Ingat, apapun bentuknya, wujudkan cuan tanpa lupa tujuan. Dan itu adalah tagline kita pada hari ini. Siap? Yuk langsung aja kita masuk ke materinya. Sama-sama Gen Z, sama-sama punya HP, sama-sama punya kuota, dan sama-sama punya media sosial. Tapi yang satu nonton doang, dan yang satu dapat cuan dari yang ditonton. Jadi, kamu tipe yang mana nih? Untuk itu, hari ini kita akan membahas bagaimana caranya Gen Z bisa mulai bisnis dari nol dengan modal ide, bukan karena modal gede. Dan kamu tahu nggak, survei Herbalife Nutritian menemukan bahwa 72% Gen Z dan juga milenial di Asia Pasifik menyatakan bahwa mereka bercita-cita menjadi pengusaha atau memiliki bisnis sendiri. Artinya bahwa mayoritas anak muda mempunyai mimpi yang sama kayak kamu. Tapi bedanya ada yang mulai dari sekarang dan ada yang nanti-nanti terus. Selanjutnya, menurut kalian, mitos atau fakta? Mitos yang pertama, bisnis harus punya modal besar. No, faktanya banyak bisnis besar dimulai dari rumah dengan modal yang minim. Yang penting idenya jelas dan tahu siapa target pasarnya. Yang kedua, takut gagal, mending gak usah mulai. Faktanya, semua pembisnis yang sukses adalah yang belajar dan mau bangkit kembali. Ketiga, gak ada koneksi, gak bisa bisnis. Faktanya, banyak Gen Z bangun brand lewat media sosial, bukan lewat orang dalam. Selanjutnya, ada mindset penting Gen Z yang mau bikin bisnis. Yang pertama ada growth mindset. Yang di sini bahwa percaya bahwa kemampuan bisa diasah melalui proses. Gagal itu sama dengan belajar, bukan berarti akhir dari semua perjalanan. Yang kedua ada konsisten lebih penting daripada sempurna. Gak perlu nunggu ideal dulu, mulai dari kecil tapi rutin, konsisten, itu yang bikin hasilnya menjadi besar. Yang ketiga, fokus pada value dan juga solusi. Bisnis bukan cuma jualan, tapi memberi manfaat nyata buat selanjutnya. Cara menemukan dan juga memvalidasi ide bisnis. Yang pertama, dari passion. Apa yang kamu suka dan kuasai. Yang kedua, dari masalah. Apa yang sering bikin orang repot. Yang ketiga, dari tren. Cek sosial media kamu, Google kamu, dan juga forum komunitas. Selanjutnya, uji pasar dan juga validasi. Jangan langsung produksi besar-besaran, karena banyak bisnis yang gagal bukan karena produknya jelek, tetapi karena terlalu percaya diri dengan ide sendiri, tanpa mengecek respon pasar. Nah, kenapa harus validasi ide dulu? Yang pertama, validasi adalah uji pasar awal. Yang kedua, hemat waktu dan juga biaya. Yang ketiga, bangun produk sesuai kebutuhan. Tools cepat validasi. Yang pertama ada polling Instagram Story, di mana kalian bisa menanyakan secara langsung ke audiens apakah mereka tertarik dengan produk yang kamu tawarkan. Yang kedua, Google Form. Jadi kalian bisa membuat survei singkat untuk mengetahui kebutuhan mereka. Yang ketiga ada Open PO atau pre-order, yaitu dengan menguji minat dengan membuka pre-order terlebih dahulu. Ini adalah membangun branding produk. Kenapa penting? Karena bukan cuma logo. Brand adalah identitas dan juga kesan pertama yang tertanam di kepala seseorang ketika mendengar nama bisnismu. Contohnya, seperti brand Wardah. Di kepala seseorang mungkin bisa saja muncul, oh itu adalah skincare yang halal dan juga cocok buat cewek di Indonesia. Ciri brand yang disukai Gen Z. Yang pertama ada authentic, yaitu jujur dan juga apa adanya. Yang kedua, relatable, artinya dekat dengan kehidupan mereka. Yang ketiga, punya cerita, yaitu ada nilai atau kisah di balik produk tersebut. Contohnya pada nama brand Erigo yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Gen Z. Karena gayanya yang lokal, juga aktif di media sosial, lalu juga mempunyai cerita dari distro kecil di Depok yang
bisa menampilkan produknya di New York Fashion Week. Gen Z tidak membeli produk, tetapi mereka beli cerita. Selanjutnya ada platform penting. Yang pertama ada TikTok, yang cocok untuk storytelling pendek, tren, dan juga konten cepat menyebar. Yang kedua, YouTube. Jadi ini adalah tempat untuk membangun branding secara visual, testimoni, dan juga edukasi produk. Yang ketiga, ada Shopee atau Tokopedia, yang dimana ini merupakan platform jualan yang sudah terpercaya bagi target pasar anak muda seperti Gen Z. Baik, selanjutnya video di samping ini adalah menjelaskan secara praktis bagaimana kita bisa memulai jualan di TikTok Shop tanpa harus menyimpan stok barang. Mulai kecil, kerjakan sendiri. Jadi, nggak perlu harus nunggu sempurna. Mulai aja dulu dengan apa yang kamu punya. Ada kondisi awal, dan ini merupakan sesuatu yang normal. Yang pertama, kalian bisa memproduksi di kamar atau di dapur kalian sendiri. Yang kedua, modal dari tabungan atau dari uang jajan, bisa banget. Yang ketiga, ada alat tempurnya, yaitu seperti handphone, Canva, medsos. Kamu bisa menjadi owner, admin dan customer service, pengemasan dan kurir, lalu juga content creator. Perhatikan baik-baik video yang diputar ini. Nah, di tahap awal, memulai bisnis mungkin sering terasa berat. Semua dikerjainnya sendiri, dari menyusun produk, menjawab chat, mengirim barang, bikin konten, sampai-sampai ada di titik dimana kita cuman bilang pusing semuanya sendiri. Namun, justru dari titik itulah banyak perjalanan besar dimulai. Akan datang satu fase penting, yaitu waktunya naik level. Kapan harus naik level? Yang pertama, ada pesanan sudah mulai ramai. Yang kedua, waktu kamu sudah nggak cukup untuk mengerjakan semuanya sendiri. Yang ketiga, lebih menjangkau pasar yang lebih luas. Lalu, ada pun strategi naik levelnya. Yang pertama itu dengan delegasi, artinya mengajak tim untuk membantu memproduksi konten hingga distribusinya. Yang kedua ada kolaborasi, yakni kerjasama dengan teman, komunitas, dan juga micro-influencer. Yang ketiga ada scale up atau menambah varian produk baru, buka sistem reseller, ataupun masuk marketplace. Salah satu contoh nyata Gen Z yang sukses membangun brand dari nol adalah Jerome Pauline. Jerome Pauline ini adalah edukator yang membangun bisnis menanti, minuman teh kekinian yang sangat dekat dengan gaya hidup Gen Z. Nah, strategi bisnisnya apa sih yang dilakukan Jerome? Yang pertama, Jerome memperkuat branding lewat media sosial, konten santai, dan juga storytelling yang relatable dengan Gen Z, dengan kita-kita. Yang kedua, tumbuh pesat lewat sistem franchise dan juga kolaborasi dengan kreator lain. Yang ketiga adalah cepat dikenal di berbagai kota karena strategi ekspansi yang cerdas. Yang keempat adalah punya ciri khas unik, nama menu-menunya seperti Menantika dan juga Integral. Nah, video yang ditayangkan ini kita lihat bagaimana Jerome dan juga Waseda Boys mereview Menanti. Nah, di sini bukan cuma minumnya aja, tetapi juga vibes, cerita, dan juga pengalaman, serta ekspresi excited mereka yang membuat kita itu merasa tertarik untuk pengen mencoba. Lalu selanjutnya ada content creator yang bernama Nadia Safira, dan ini memiliki produk yang bernama Camille Beauty. Nah, Nadia Safira ini memulai segalanya dari nol sejak SMA, yaitu dengan menjual masker organik buatannya sendiri. Nadia Safira membangun branding lewat konten TikTok yang emosional dan juga relatable. Yang kedua ada kisah pribadi yang menjadi strategi pemasaran utamanya. Yang ketiga sering berbagi hadiah dan juga kejutan yang bikin followers tertarik. Yang keempat ada storytelling yang juga kualitas produk konsisten. Followers yang tiba-tiba dikasih kejutan mulai dari gift box sampai hadiah yang wow banget nih, kayak iPad seperti yang ada di video ini. Nih kita sudah di penghujung akhir presentasi ini, dimana saya akan mengambil kesimpulan bahwa di era Gen Z ini bisnis nggak harus dimulai dengan modal yang besar. Yang penting adalah berani memulai meski dari nol, tidak termendukung. Bukan soal siapa yang paling siap, tapi siapa yang paling berani memulai. Karena hari ini kamu bisa mulai dari dapur, besok brandmu bisa dikenal satu Indonesia. Saya Anggun Nur Aini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.